Assalamualaikum sahabat Infonia dimanapun berada. Kali ini Infonia akan membahas Tomanurung yang mana sangat familiar di kalangan masyarakat Sulawesi Selatan dan Barat, khususnya Kabupaten Bone dan tak terkecuali Kabupaten Wajo. Siapakah dan apa Tomanurung ini? Simak video ini sampai habis. Sebelum terbentuknya Kerajaan Bone, daerah Bone terdiri dari gabungan unit-unit politik atau persekutuan masyarakat yang disebut Anang, yang dipimpin oleh Matoa Anang atau pemimpin kaum. Selanjutnya Anang terbentuk menjadi Wanua, seperti Wanua Ujung, Tibojom, Tar, Taneteri Atan, Taneteri Awan, Ponceng, dan Macege. Pembentukan Wanua didorong oleh ikatan keturunan dari satu nenek moyang yang sama dan membentuk persekutuan teritorial yang tertutup terhadap persekutuan teritorial hidup lainnya. Dalam sistem kepemimpinan patrimonial garis keturunan dari pihak ayah, hal inilah yang menciptakan permusuhan di antara satu Wanua dengan Wanua lainnya dan saling membunuh. Zaman itu, oleh peras disebut dengan zaman anarkis atau kekacauan. Persekutuan teritorial tertutup menyebabkan setiap Wanua bermusuhan dengan Wanua yang lainnya. Mereka tidak menjalin komunikasi, tidak punya peraturan lagi, dan tidak ada raja. Zaman tersebut berlangsung cukup lama, kurang lebih pitututurena mungkin, yang dimaksud 7 generasi atau 77 tahun. Seperti yang tergambarkan dalam Lontara Atoriolong yang disusun oleh Brib F. Mates. Bahkan Lontara menggambarkan periode itu sebagai periode di mana manusia seperti ikan, dalam istilah Sian Rebel Tower, di mana yang lebih besar dan kuat memakan yang lebih kecil dan lemah. Kondisi itu berubah ketika kehadiran seseorang yang tidak diketahui asal-usulnya dan namanya. Orang menyebutnya Tomanurung, orang yang turun dari langit. Lukisan dari Lontara menyebutkan dinamakan Tomanurung sebab tidak diketahui dari mana datangnya dan tidak pula diketahui ayah dan ibunya. Kemunculan Tomanurung di Bone dikisahkan sangat luar biasa dalam Lontara Akarungeng Ribone. Pada suatu masa, di suatu hari petir sambung menyambung, guntur menggerumul, serta gempa bumi. Selama 1 pekan, Sipasa dalam bahasa Bugis, ketika petir, guntur, dan gempa bumi berhenti, lantas ada seseorang yang kelihatan berdiri di tengah lapangan, berseragam putih, dan dinamakan Tomanurung. Kemunculan Tomanurung inilah awal mula pembentukan Kerajaan Bone. Peristiwa yang mendahului kemunculan Tomanurung tidak dijelaskan secara rinci. Mengenai berapa lama peristiwa itu berlangsung, hanya disebutkan dalam Lontara adalah Sipasa atau 5 hari. Bergiliran setiap kampung untuk menyelenggarakan pasar, menurut hemat penulis dan berdasarkan dari tradisi sekarang di Bone, bahwa setiap kampung mendapatkan giliran untuk menyelenggarakan pasar adalah setiap 5 hari sekali. Maka mungkin saja kejadian itu terjadi dalam 5 hari. Kemunculan Tomanurung yang diawali peristiwa yang sangat dahsyat. Hal itu menarik perhatian masyarakat untuk menemuinya. Karena peristiwa itu baru berakhir setelah kemunculannya. Orang-orang berdatangan dan berkumpul dari setiap anan atau kaum yang mendiami daerah-daerah tertentu, bersatu dan bersepakat untuk menemui Tomanurung dengan memohon kiranya Tomanurung dapat menetap bersama mereka, agar ada yang dapat menyelesaikan pertikaian di antara mereka yang sudah sekian lama berlangsung. Setelah menemui Tomanurung, sejak saat setelah tercapainya kesepakatan antara Tomanurung dengan seluruh anan, ulu anan, Matoa bersama segenap orang banyak untuk menobatkan Tomanurung itu menjadi raja, dan saat itu pulalah Kerajaan Bone mulai berdiri. Tomanurung dibawa ke Bone yang telah dipilih langsung oleh rakyat Bone, maka terciptalah kehidupan yang aman dan damai, penghidupan yang makmur, semua bergembira dan tidak ada kesusahan. Sejak hadirnya Tomanurung di tengah-tengah mereka, masyarakat Bone tidak mengetahui nama atau gelarnya. Jadi mereka hanya menamakan Tomanurung sesuai dengan sifatnya. Sifat Tomanurung yang menjadi dasar pemberian nama atau gelarnya adalah, jika dia berdiri di tengah lapangan dan melihat orang di lapangan tersebut, maka Tomanurung mengetahui berapa banyak orang di lapangan tersebut. Dengan demikian, orang memberinya gelar atau nama yaitu Mata Silompo Manurung dari Matajang.
Mitos tentang Tomanurung merupakan salah satu dari anasir yang ikut menguatkan nilai kebudayaan Bugis. Hal itu dipercaya sebagai cerita-cerita yang mengandung peristiwa-peristiwa dan makna-makna aktual. Ia mempunyai pengertian sebagaimana yang dikemukakan antropologi Bronislaw Malinowski, bahwa mitos adalah suatu unsur terpenting dari peradaban umat manusia. Ia bukan cerita omong kosong, tetapi sesuatu kekuatan aktif yang tangguh. Ia bukan suatu penjelasan intelektual atau suatu hayalan seni, tetapi ia suatu perjanjian tentang kepercayaan dan kebijaksanaan moral yang mempunyai manfaat. Mitos tentang Tomanurung menjelaskan tentang kepercayaan masyarakat Bone pada saat itu, yang percaya kepada keberadaan dewa-dewa dan kepercayaan kepada Tomanurung inilah dasar terbentuknya stratifikasi sosial di kerajaan Bone. Tomanurung sebuah cerita yang mengawali seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan dan Barat, dan menjadi raja pertama semua kerajaan kecuali kerajaan Waju. 16 konsep Tomanurung bagi masyarakat Bugis Makassar adalah konsep yang menganggap bahwa raja adalah titisan dewa di atas permukaan bumi. Orang yang mampu mengakhiri periode keterpurukan yang terjadi di kerajaan Bone. Kalau kita melakukan reinterpretasi secara analisis mendalam mengenai Tomanurung, maka Tomanurung orang yang turun, yang berarti dari tempat tinggi, yang dimaksud masyarakat Bugis Makassar adalah orang yang memiliki pandangan lebih luas dan maju serta menguasai semua aspek-aspek kepemimpinan yang diperlukan masyarakat pada masa itu, seperti yang disebutkan oleh Andi Anton Pangeran. Tomanurung dianggap sebagai simbol suatu ideal tipe dari kepemimpinan political leadership dalam budaya politik masyarakat tradisional. Satu hal yang menarik dari kedatangan Tomanurung yakni terjadinya eksperimen baru dengan bentuk kekuasaan yang melompat dari bentuk-bentuk kekuasaan pada tingkat kaum yang dipimpin oleh Matoa ke bentuk kekuasaan baru yang lebih tinggi dan lebih dipusatkan dalam tangan satu orang yaitu Tomanurung, yang dijadikan raja. Lahirnya suatu kerajaan dengan kedatangan Tomanurung tidak melalui penaklukan atau paksaan fisik atau penindasan sesuatu golongan atau kelas masyarakat. Tomanurung juga sebagai antropologi politik orang Bugis untuk membentuk sebuah negara sebagai solusi dari kemunculan masyarakat Bone pada saat itu, ketika masyarakat sangat terbelakang perkembangannya dari berbagai hal, kemampuan raja menyusun berbagai sistem kenegaraan sesuai sikap hidup dan nilai-nilai ideal dari wujud kebudayaannya, seperti hukum, kaidah kehidupan, dan sebagainya, sehingga menurut penulis, bahwa anggapan masyarakat mengenai raja pertama kerajaan Bon adalah Tomanurung orang yang turun dari langit itu tidak benar. Melainkan kemampuan raja secara rohani dan jasmani yang mampu menghimpun dan mempersatukan masyarakat Bone dari sebuah periode keterpurukan. Akan tetapi, kesulitan atau krisis yang terjadi sebelum kedatangannya dan mampu mengatasi kesulitan dan krisis yang terjadi sebelumnya, maka wajar dan layak mendapatkan gelar yang mulia Tomanurung. Konsep kepercayaan terhadap Tomanurung sangat penting dan berpengaruh dalam kajian Islamisasi, kepercayaan terhadap raja yang merupakan keturunan Tomanurung sebagai personifikasi dewa di bumi. Ketika raja menerima Islam, maka seluruh masyarakat akan menerima Islam sebagai wujud dari kepercayaan. Kerajaan Bone dalam perkembangan selanjutnya, Kerajaan Bone menjadi kerajaan yang penting di Sulawesi Selatan. Pada abad 16-17, Kerajaan Bone menjadi saingan politik Kerajaan Gorontalo, terindikasikan pada banyaknya perang antara kedua kerajaan ini. Pada akhirnya Kerajaan Bone ditaklukkan oleh Kerajaan Gorontalo selama kurang lebih 17 tahun lamanya. Kerajaan Bone kemudian mampu membebaskan diri dari penguasaan Kerajaan Gorontalo setelah Kerajaan Bone yang dipelopori oleh Arung Palaka dengan pemerintahan Belanda Veluwe yang diwakili oleh Admiral Spelman. Setelah kejatuhan Kerajaan Gorontalo, Kerajaan Bone bangkit dan menjadi satu-satunya kerajaan yang memiliki pengaruh yang sangat besar sampai awal abad 20. Kerajaan Bone memainkan peran penting dalam sejarah politik di Sulawesi Selatan. Peranan dan pengaruh Kerajaan Bone yang sangat besar di Sulawesi Selatan, sehingga di antara kerajaan-kerajaan Bugis lainnya, seperti Luwu, Sopon, Wajo, dan lain-lainnya. Kerajaan Bone menjadi standar dari pola-pola kehidupan politik, ekonomi, dan kebudayaan bagi kerajaan-kerajaan Bugis lainnya. Demikianlah maka sampai sekarang yang dijadikan bahasa Bugis standar adalah bahasa Bugis orang Bone. Pada perkembangan selanjutnya, pada abad 19 Kerajaan Bone menjadi saingan Belanda dalam memperluas kekuasaan dalam bidang ekonomi dan politik. Akibatnya, kedua penguasa ini pernah terlibat perang besar. Perang itu terjadi pada tahun 1824
sampai tahun 1825-26 dan pada tahun 1859 sampai tahun 1860. Pada perang yang terjadi pada tahun 1859 sampai tahun 1860, Kerajaan Bonil mengalami kekalahan dan akhirnya jatuh dalam kekuasaan pemerintah Hindia Belanda dengan status sebagai kerajaan pinjaman. Tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda menyerang Kerajaan Bonil yang dikenal sebagai Rumpana Bonei. Kerajaan Bonil mengalami kekalahan dan merebut ibu kota Watampone serta ditawannya Raja Bonil Lapawawoi Karangsigeri dan menjadi daerah jajahan pemerintahan Hindia Belanda. Sesudah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, Kerajaan Bonil menyatakan berdiri di belakang Republik Indonesia. Tetapi oleh siasat politik divide et impera Belanda maka, pada tanggal 24 Desember tahun 1946, muncullah negara Indonesia Timur Nik, di mana Bonei termasuk pula di dalamnya. Akan tetapi, pada bulan Mei tahun 1950 situasi politik Bonei makin hangat, hingga terjadilah demonstrasi rakyat di kota Watampone. Mereka menuntut dihapuskannya pemerintahan feodal, daerah Bonei tetap di belakang Republik Indonesia, bubarkan negara Indonesia Timur. Pada tanggal 2 Maret tahun 1953 Gubernur Sulawesi Selatan, dijabat oleh Sudiro, melantik anggota DPRD Bonei sehingga dengan resmi Kerajaan Bonei pun menarik diri dari sejarah sebagai pemerintahan kerajaan yang setingkat dengan kabupaten lainnya dari negara Republik Indonesia yang dipimpin oleh kepala daerah Bupatin. Mulai pada saat itu, Kerajaan Bonei tidak ada lagi, yang ada adalah Kabupaten Bonei. Demikianlah sedikit ulasan Tumanurun hingga Kerajaan Bonei. Semoga info-infonya bermanfaat dan menambah wawasan kita bersama. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe Infonea.